Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Almila, konten pembelajaran fisika masa kini. Tontonlah video tutorial ini sampai selesai agar kita dapat. Semoga isi dalam video ini dapat bermanfaat. Jika selesai nonton, jangan lupa jika menyukai channel atau video ini silahkan lakukan subscribe, tentu saja bagi yang belum melakukan. Dan bagi yang ingin download, saya persilakan. Namun bagi kalangan siswa yang menggunakan handphone, perlu dipertimbangkan dengan kapasitas memori. Oleh karena itu, saya sarankan cukup ditonton secara online saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegak. Teori konsep dan contoh soal diperuntukkan bagi siswa SMA dan sederajat. Nah, mari kita lihat materi ini. Kesetimbangan. Setimbangan, keadaan di mana resultan gaya dan resultan momen gaya yang bekerja pada suatu benda dalam keadaan nol. Ada dua jenis kesetimbangan yang ditinjau dari keadaan benda yang bergerak. Ada setimbangan statik. Ini ada setimbang mekanik. Setimbang statik itu artinya benda dalam keadaan diam, sehingga menghasilkan sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Setimbang mekanik dibagi lagi menjadi dua, yaitu setimbang translasi dan setimbang rotasi. Setimbang translasi, benda dalam keadaan bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau percepatannya 0. Ini simbolnya percepatan, sehingga sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Kenapa A ini sama dengan 0? Karena masih ingat di kelas ini rumusnya percepatan itu Vt kurang V0 dibagi delta T. Karena Vt sama dengan 0 nilainya sama, karena dia konstan, berarti ini menghasilkan 0. Kalau dia 0, berarti secara otomatis A juga bernilai 0 atau percepatan 0. Karena percepatan 0, maka sigma F sama dengan 0. Kenapa demikian? Ingat di rumusnya hukum Newton dulu kita pelajari. Sigma F sama dengan M kali A. Karena percepatan 0, secara otomatis sigma F juga hasilnya 0. Nah, berikut setimbang rotasi. Benda dalam keadaan bergerak rotasi dengan kelajuan sudut konstan atau alfa sama dengan 0. Alfa ini simbolnya percepatan sudut, kita pernah dibahas yang lalu, sehingga menghasilkan sigma torsi atau momen gayanya juga 0. Kenapa alfanya 0? Kita kembali lagi di gerak lingkar itu, bahwa percepatan sudut itu rumusnya alfa sama dengan omega T kurang omega 0 bagi delta T. Karena kelajuan sudut atau kecepatan sudutnya ini konstan, berarti ini nilainya ini dengan ini sama, maka menghasilkan dia hasilnya 0 per delta T. Karena dia 0 ini, maka secara otomatis alfa atau percepatan sudutnya juga akan 0. Yang disini dikatakan 0. Kemudian kenapa torsinya 0? Ingat rumusnya sigma torsi itu yang pelajari yang lalu. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Karena ini 0, alfa atau percepatan sudut, secara otomatis sigma torsinya juga akan 0. Nah, untuk lebih memahami kemanfaatan atau penggunaan kedua rumus sigma torsi dan sigma F sama dengan 0 ini, mari kita lihat contoh berikut. Ini merupakan contoh kesetimbangan statik benda diam yang digantung. Soalnya benda pada gambar memiliki berat 400 Newton dan digantung dalam keadaan diam. Tentukan besar tegangan terjadi kepada kedua tali yang menahan benda. Ingat, tegangan adalah gaya yang terdapat pada seutas tali yang menarik suatu benda. Ini kalau di kehidupan sering kita lihat ini, misalnya kita bergantung, talinya akan menegang. Bagaimana cara menentukannya? Mari kita lihat penyelesaiannya. Tahap pertama yang kita lakukan adalah
kita memodifikasi gambar ini ke seperti pada gambar kanan. Ini kita bawa dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, persambungan tali ini sebagai pusat koordinat. Kemudian ini sebagai sumber X dan yang ke atas sebagai sumber Y. Kita bikin lagi garis ke atas ini sebagai sumber Y. Cuma supaya gambarnya kita bagus, kita bawa sebelah kanan. Nah, kemudian talinya ini sebelah kiri, ini kita yang misalkan saja, ini dianggap sebagai T1, dan tali sebelah kanan ini sebagai T2. Di bawah ini bisa saja sebenarnya di T3, tapi di sini karena berat benda sudah ditahu, tidak usah, karena dia sejajar atau berinti dengan sumber Y. Jadi tali ini adalah perwakilannya ini. Tali ini perwakilannya T2 ini. Kemudian berat benda 400 Newton ini diwakili oleh tanda ini. Nah, setelah kita gambar itu, kita uraikan kemudian sudut-sudutnya 37 derajat ini asalnya dari sini, 53 derajat ini pindah ke sini. Nah, setelah itu kita uraikan lagi dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat pertama T1 yang berinti dengan sumbu X, ini adalah TX. Kemudian yang sejajar sumbu Y ini TY. Jadi cara gambarnya itu di tingkat di garis lurus, tarik dari ujungnya tanda panah T1 turun ke bawah lurus sejajar dengan sumbu Y. Ini lagi tinggal dibikin garis putus-putus, ini sejajar dengan sumbu X, bentuklah semacam segi empat. Kemudian kita pindah lagi ke T2, kita bikin lagi yang berinti sumbu X, T2X, bentuk dengan sumbu Y, T2Y. Jadi itu panjangnya ini selalu kita buat sejajar dengan ujung T2. Ini juga sejajar dengan ujung T2, sehingga dia berbentuk semacam segi empat. Nah, setelah kita gambar ini untuk memudahkan kita selesaikan matematisnya. Beda dalam keadaan setimbang berarti sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0. Nah, tetapi karena di sini diurai dalam sumbu X dan sumbu Y, maka ini sigma F ini kita tambahkan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Untuk sigma Fx kita lihat T2X ya, T2X itu digambar dia arah panahnya ke kanan, maka di sini positif, cuma tidak ditulis. Kurang T1X, kenapa kurang? Karena dia arah panah ke kiri. Ini kan sumbu X negatif di sini. Sedangkan di sini adalah sumbu X positif. Nah, di sini jadi jadi negatif sama dengan 0. Kemudian di bawah turun lagi T2 cos 53 derajat. Jadi nilainya T2X ini sama saja T2 cos 53 sumbu X. Sedangkan T1X adalah T1 cos 37 derajat. Jadi ini T1 itu nilainya ini, sedangkan T2 nilainya. Kemudian T2 kali 0,6. Jadi 0,6 ini berasal dari nilai cos 53 derajat. Ini termasuk kadang-kadang di soal-soal ditulis, kadang-kadang tidak. Jadi ini perlu kita lakukan. Biasanya ditulis, nanti kalau ulangan saya akan tulis. Cos 53 itu 0,6. Sedangkan cos 53 derajat sama dengan 0,6.
kalau sinnya 0,8. Setelah dimasukkan ini lalu 0,6, 0,8 T1 sama dengan 0. Ini belum selesai, kita anggap sebagai persamaan 1 karena tidak bisa lagi dioperasi. Nilai T1 T2 belum tahu. Kita pindah ke sigma Fy T2Y tambah T1Y kurang W. Ini berat beban. T2Y positif ini karena arah ke atas, sumber Y positif. T1Y ini juga ke atas kurang W. Kenapa ini negatif? Karena dia arah ke bawah atau sumber Y negatif, sama dengan 0. T2 sin T2Y ini nilainya T2 sin 53 derajat. Tadi T2 sin 53 derajat, sedangkan ini T2 cos 53 derajat. Tambah T1 sin 37 derajat ini. Kalau tadi cosnya cos, kalau x nya ini menjadi derajat. Kurang W sama dengan 0. Lanjut, T2 nilainya 0,4 tetap sin 53 0,8. T1 ini belum sin 37 derajat 0,6 W 400 diperkalikan dapat ini. Nah ini minusnya di bawah sisi kanan, tidak bisa lagi dilanjutkan, jawab sebagai dianggap sebagai persamaan. Nah, kita lanjut lagi. Berikut ini tadi masih dari sebelah, saya tunjukkan supaya gampang dilihat. Ini persamaan 1 persamaan 2. Eliminasi persamaan 2 ke persamaan dengan persamaan 1. Eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu, karena memang tadi Indoset istilah eliminasi kan, dan dikasih pulang, ini dikasih hilang dia. 0,8 T2 ini persamaan 2 ini. Tambah 0,6 sama dengan 400 ini. Cuma di sini belum bisa dihilangkan, harus disamakan dulu salah satunya. Makanya di sini dikali 0,8, di bawah lagi dikali 0,6. Sasarannya untuk menghasilkan salah satu bilangan yang sama, sehingga diperoleh hasil seperti dia. Lanjut ke bawah, 0,8 kali 0,8 hasilnya 0,64. 0,8 kali 0,6 hasilnya 0,48. T1 yang tetap. 400 kali 0,8 sama dengan 320. 0,8 kali 400. Di bawah lagi 0,6 kali 0,6 hasilnya 0,36. 0,6 kali 0,8 hasilnya 0,48. Kita lihat 0,48 ini sama, cuma berbeda tanda, ini plus, ini negatif, sehingga kalau dijumlahkan ini hasilnya 0. Tinggal diperoleh 0,64 T2 tambah 0,36 T2 hasilnya adalah 1 T2, tapi di sini kalau 1 tidak usah ditulis. Hasilnya sama dengan sesungguhnya di sini 0 tambah 320. Cuma saya tidak tulis lagi. Langsung diperoleh T2 sama dengan 320 ini. Nah, tinggal T1. Untuk mencari nilai T1, kita substitusi nilai T2 yang telah kita dapat di sini tadi ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah, makanya di sini saya tulis lagi kembali 0,6 T2 kurang 0,8 T1 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke T2 ini, dapat ini diperkalikan hasilnya 0,8 di bawah di sisi kanan ini. Tanda negatifnya hilang karena di bawah di sisi kanan ada lagi 0. Kemudian setelah diputar, jadi ini T1 ini diperoleh dari 192 bagi 0,8, hasilnya 240 Newton. Jadi kesimpulannya, jadi besar tegangan tali T1 sebesar 240 Newton dan tegangan tali T2 sebesar
320 Newton. Mudah bukan? Jika belum dipahami, dapat ditonton ulang video. Itu tadi contoh setimbang statik yang telah diganti. Contoh berikut. Batang AC beratnya 40 kg dan panjangnya 3 meter. Jarak tumpuan AB 2 meter. Turun di B, papan dapat berputar. Berarti ini sebagai titik poros yang juga ini nanti. Sedangkan jarak minimum seorang anak bermasa 25 kg, jadi jarak beratnya masanya 25 kg, berjalan dari A menuju C. Pertanyaannya, berapakah jarak minimum anak dari titik C? Berarti jarak dari C agar papan tetap setimbang. Amal ini ujung A hampir terangkat, tapi belum terangkat. Di mana G atau percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat. Pertama-tama selalu kita buat dulu gambar. Ini untuk memudahkan analisa kita. Tadi sudah disebutkan bahwa panjang batang 3 meter. Ya. Atau AC itu 3 meter. AC 3 meter. Kemudian di dalam soal tadi juga disebutkan jarak A ke B 2 meter. Makanya di sini saya gambar 2 meter. Kemudian karena ini di tengah-tengah batang sebagai pusat massa, ini ada W batang, berat batang. Ini saya gambar 1,5. Kenapa? Karena panjang seluruhnya 3. Berarti kalau di tengah, setengahnya dari 3 adalah 1,5. Kemudian karena ini 1,5, ini dari mana asalnya 0,5? Dari A ke B, ini 2. Kalau sudah dikurang 1,5 berarti dia bisa 0,5. Berikut. Berapa jarak anak dari titik C agar batang tetap setimbang? Di sini kita yang misalkan X ini, makanya saya akan di tanda merah. Kemudian jarak dari anak ke titik B kita juga yang misalkan. Kenapa 1 kurang X? Karena tadi panjangnya batang itu 3 meter, batas sini. Berarti sisanya tinggal 1 meter. Jarak kosong dari B ke C, B ke C itu sama dengan 1. Kalau sudah dikurangi dengan X, berarti dia sisa 1 kurang X. Ini. Nah, enggak toh? Tonton ulang lagi sebentar. Selanjutnya, kita selesaikan matematisnya. B sebagai titik poros, maka di sini ditulis sebagai torsi B sama dengan 0. Torsi di B itu dihasilkan oleh 0,5 W batang. Ingat rumusnya torsi kemarin itu torsi sama dengan RF. Jadi 0,5 ini dari R jarak ini dari B ke sini 0,5. Hasilnya W batang ini gaya. Kemudian kurang. Kenapa dia kurang? Karena nanti ini plus, saya ulangi, ini dia plus karena nanti arah putarannya ini nanti akan putar kiri. Putar kiri sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati pada tutorial sebelumnya adalah positif. Berikut, gaya yang menyebabkan dua batang berputar adalah W anak. Maka di sini RF-nya 1 kurang X karena jarak ini 1 kurang X kali W anak, ini gaya berat anak ini. Jadi F yang ini diwakili oleh W sama dengan 0. Berikut, turun ke bawah 0,5 tetap, W batang hilang menjadi massa benda kali G karena rumusnya berat itu W sama dengan M G.
Berarti karena ini batang, misalnya ini batang atau benda sama saja. Atau saya ini batang tadi, masalah ketik, massa batang kali G sama dengan ini, langsung saya pindahkan di ruas kanan, hilang 0 ini. 1 kurang X kali M anak kali G, kita berangkat dari rumus MG sama dengan MG. 0,5 kali 40 massa benda kali 10 sama dengan 1 kurang X 1 kurang X kali 25 kali 10. 25 ini masanya anak. Kemudian lanjut 0,5 kali 4 kali 10 adalah 200, karena 40 kali 10 400 kali 0,5 hasilnya 200. 1 kali 2, kemudian ini 25 kali 10 250. Ini kalau diurai yang ini 1 kurang X kali 250 gitu. Jadi 1 kali 250 ini hasilnya kurang X kali 250, maka 250X. Kemudian kita kumpulkan sejenis. 250X kita bawa di kiri jadi positif, 200 kita bawa di kanan jadi negatif. Maka ini X sama dengan 50 per 250. Dari mana angka 50? 250 kurang 200 per 250. Ini hanya perpadian silang 0,2 meter. Jadi jarak anak tersebut dari titik C sejauh 0,2 meter atau bisa juga 200 cm. Mudah bukan? Jika belum paham, bisa ditonton ulang video ini. Demikianlah tutorial singkat tentang persetimbangan benda kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa bagikan link video ini kepada teman yang membutuhkannya di sosial media. Jangan lupa subscribe untuk mendukung upaya pengembangan channel ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dalam bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.